nafa'ana bi fid dunya wal akhirah dengan sanad yang bersambung kepada beliau. Kemarin beliau menegaskan dan juga menasihati kita, orang yang menyangka dia terus-terusan berdosa, tidak mau bertaubat kepada Allah dengan taubat yang benar, terus kemudian dia menyangka akan diampuni dosanya, sedangkan juga masih malas untuk berbuat taat, maka orang tersebut adalah orang yang tertipu. Orang yang berangan-angan kosong, nggak mau taubat, malas berbuat taat, tapi berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyangka Allah akan mengampuni dia dan memuliakannya nanti dalam surga. Nah, ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Allah dalam Al-Quran, wa qala ta'ala am naj'alul ladzina amanu wa 'amilus solihati kal mufsidina fil ard am naj'alul muttaqina kal fujjar ay la naj'aluhum sawa'an 'indana la fid dunya wala fil akhirah. Apakah kami akan menjadikan sama antara orang yang beriman dan beramal soleh sebagaimana orang yang melakukan kerusakan dan kemaksiatan di bumi? Apakah kami akan samakan antara orang yang beriman dan beramal soleh seperti orang yang melakukan perbuatan kotor, perbuatan kerusakan di muka bumi? Apakah kami akan menjadikan orang yang bertakwa itu seperti orang pendosa? Pertanyaan Allah ini adalah pertanyaan untuk mengingkari, Pak. Bukan untuk dijawab. Masa iya kami, Allah maksudnya, yang maha adil, maha bijak, maha mengetahui, menjadikan kehidupan orang bertakwa sama seperti orang yang gak takwa. Menjadikan orang yang baik seperti orang yang tidak baik. Ini manusia aja gak normal, gak mungkin berbuat kayak gitu. Apakah kami akan berbuat kayak gitu? Gak mungkin. Artinya orang-orang yang tidak mau untuk memperbaiki dirinya, hanya semata-mata berangan pasti kita akan masuk surga, pasti kita akan diampuni, ini seolah-olah hanya menantang atau menentang kehendak Allah sendiri. Allah mensyaratkan untuk masuk ke dalam surga bima kuntum ta'malun, harus ada amalnya. Allah mensyaratkan untuk bebas daripada neraka, itu harus ada taubatnya, ada pembersihan jiwanya. Ternyata nggak mau melakukan usaha sama seperti orang yang nggak mau kerja tapi angan-angan jadi orang kaya. Nggak mau kerja, nggak mau dagang, kerjaannya hanya scroll TikTok, scroll Instagram, tapi berharap jadi orang kaya. Ini omong kosong ini. Paham ya Pak ya? Nah begitulah orang yang berangan-angan akhirat tapi nggak mau usaha. Kama qala ta'ala, begitupun Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, am hasibal ladzina jatarahu sayyiati an naj'alahum kal ladzina amanu wa 'amilus solihati sawa'am mahyahum wa mamatuhum sa'a ma yahkumun. Quran surat Al-Jathiyah ayat 21. Kata Allah, apakah menyangka orang-orang yang melakukan berbagai kemaksiatan, berbagai perbuatan buruk, apakah mereka menyangka kami akan menjadikan mereka seperti orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik di dunia maupun di akhirat, baik ketika hidup ataupun mati? Oh, kata Allah, sa'ama yahkumun, sangat buruk apa yang mereka sangka. Menyangka kalau misalnya hidup enak, nanti matinya juga enak. Hidup nyantai, nanti juga matinya nyantai, matinya enak. Oh, nggak bisa. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa'ama yahkumun. Itu salah besar apa yang mereka sangka. Jadi kalau mau nanti enak, ya sekarang capek. Kalau mau sekarang enak, siap-siap nanti besok capek. Begitu aja. Di dunia begitu, di akhirat begitu juga. Jadi kehidupan orang bertakwa, orang yang baik dengan kehidupan orang yang gak baik, ini gak mungkin Allah samakan. Fa'abtala husbanahum wa tawahumahum wa dhamma hukmahum bidzalika a'ni dhannahum at-taswiyata bainahum wa baina ahli ihsan 'inda rabbihim. Allah membatalkan prasangka mereka. Allah menyalahkan dugaan dan asumsi mereka
dan Allah mencela terhadap prasangka mereka bahwasannya mereka akan disamakan seperti orang-orang baik di sisi Allah. Ini nggak mungkin ini Allah. Kita kepada anak aja nggak bisa begitu, Pak. Walaupun sama-sama lahir daripada rahim ibu yang sama, seorang ibu yang punya kasih sayang begitu luar biasa, itu nggak bakal bisa adil sepenuhnya kepada anaknya antara yang baik sama anaknya yang badung. Anaknya yang nakal sama anaknya yang taat. Nggak mungkin. Seorang ibu yang punya perasaan kayak gitu aja nggak bisa menyamakannya. Apalagi Allah yang maha adil. Nah jadi Bapak, kalau kita baca inna ma'al usri yusra wa inna ma'al usri yusra. Allah ulang 2 kali. Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Sesungguhnya bersama kesulitan yang sama ada kemudahan yang lain. Jadi yusra diulang 2 kali tapi pakai tanwin. Namanya nakiroh kalau dalam ilmu bahasa Arab. Sedangkan al-usri kesusahan, yusra artinya kemudahan. Al-usr artinya kesusahan. Innama al-usri. Al-usri kesusahan pakai alif lam. Namanya ma'rifah. Jadi kata ulama dan ini ada dalam hadis, al-usr kesulitan yang sama diulang 1 kesulitan. Kesulitannya jenisnya sama. Tapi yusro kemudahan itu diulang 2 kali, enggak pakai alif lam, ini 2 kemudahan yang berbeda. Jadi ketika Allah berbicara 2 kali ayat itu diulang, seolah-olah Allah bilang gini, sesungguhnya 1 kesulitan akan mendatangkan bersama 2 kemudahan. Kita biasanya memahami ayat-ayat yang kayak gini konteksnya hanya seputar takdir. Padahal kesulitan di sana juga kesulitan menjalankan ibadah, kesulitan untuk menjauhi maksiat, kesulitan untuk menahan nafsu, kesulitan untuk mencegah diri, mengontrol diri, itu juga kesulitan akan mendatangkan 2 kali lipat kemudahan. Kemudahan di dunia, kemudahan akhirat. Sekali sebentar aja Pak, sebentar aja ngaji ini sebentar. Tapi Bapak ngerasain manfaatnya, 1 kali ngaji ini sama dengan lebih dari 1000 sholat, 1000 rakaat sholat. 1 kali ngaji ini pahalanya lebih, kata Nabi kepada Abu Darda, lebih banyak dari 1000 kali sholat, 1000 rakaat sholat. Jadi kalau sekarang kita ini cuman duduk-duduk, cuman ngaji, hujan-hujan lagi, mana mendung lagi, mager banget ini sebenarnya malas banget ini bergerak. Tapi niatnya kalau betul karena Allah Subhanahu Wa Taala, lebih dari 1000 kali rakaat sholat, yang 1 sholatnya entah berapa banyak Allah akan naikkan derajat. Entah berapa banyak kemudahan yang akan datang. Wasta'inu bis sabri was-sholat. Datangkan pertolongan Allah dengan sabar dan sholat. Jadi sholat ini pasti akan mendatangkan pertolongan Allah. Gimana kalau 1000 rakaat? Maksud saya gitu sebenarnya. Kalau sholat hajat hanya 2 rakaat, itu bisa mendatangkan pertolongan Allah. Bagaimana lebih banyak daripada 1000 rakaat sholat hajat? Nah ini maksud saya, ini namanya riyadhah, ini namanya latihan, ini namanya mengontrol diri kita ini sekarang ya.